hal, beli produk keuangan harus sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang paling penting juga kita tahu kebutuhan kita apa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rencanakan hidup Anda, rencanakan keuangan Anda. Itu Anda berarti sedang merencanakan hidup Anda di masa mendatang. Iya. Dan orang yang paling kaya adalah orang yang paling bisa merasa cukup. Nah, itu. Pak Teguh, ya, saya tertarik ini untuk lebih spesifik ya terkait dengan generasi millennials dan Gen Z, gitu kan. Sebenarnya kan akses informasi buat mereka mempelajari ya terkait dengan literasi keuangan, khususnya asuransi itu sangat luas sih sebenarnya yang mereka bisa dapat gitu. Tapi kan ternyata di lapangan yang terjadi ya kan tidak signifikan juga gitu. Maksudnya dibanding dengan era zaman kita nih, ya kan, zaman apa kita ini? Anda aja sih kayaknya Pak Fernanda. Iya gitu ya, saya udah agak jadul gitu. Itu kan tidak terlalu signifikan gitu kan ya, dibanding dengan sekarang gitu kan ya. Jadi sebenarnya apa sih yang harus diperhatikan oleh perusahaan asuransi ataupun industri ataupun penggiat gitu ya asuransi ya kan ya untuk meningkatkan literasi mereka ya. Considering misalkan perilaku dari kan tadi Pak Teguh bilang bahwa ini hubungan sama perilaku juga. Betul. Gitu kan ya. Berarti kan juga bagaimana perilaku millennials dan Gen Z saat ini gitu. Berhubungan gimana menurut Pak Teguh nih? Tapi lagi-lagi ada terjadi ekstrim. Ada yang benar-benar sangat well educated, sangat aware terhadap asuransi, sangat aware terhadap keuangannya, Gen Z itu. Ada yang let it flow. Let it flow, santuy banget, benar nggak? Iya. Nah, si paling let it flow ini yang biasanya agak abai, agak ya gimana ntar aja lah, ntar aja lah. Iya benar. Nah, sementara ada juga generasi Gen Z ini, benar nggak? Ada yang sangat well prepared, well planned gitu kan, karena dia banyak dengar podcast kayak gini, dia lihat di YouTube lah, dia banyak lihat di atau memang dia diajarkan oleh orang tuanya. Gitu. Ini satu poin penting. Habit itu terbentuk dengan baik ketika di rumah, ya kan? Di rumah kalau kita biasakan sesimpel matiin lampu kalau nggak dipakai. Matiin AC kalau nggak dipakai. Itu habit yang akan kebawa sama anak ini ketika dia dewasa. Dia tidak akan melakukan konsumsi sesuatu yang dia tidak perlukan. Dia akan membetulkan sesuatu hal yang kelihatannya nggak tepat gitu kan. Bahkan di kantor ketika ruangannya nggak dipakai, dia kan secara refleks aja dia matiin. Ini kan habit yang terbentuk dari rumahnya. Nah, kita ingin ciptakan rumah-rumah tangga kita yang awareness-nya tinggi nih terhadap keuangannya, terhadap gaya hidupnya. Dan orang yang paling kaya, ini ngomongin kaya dikit ya, adalah orang yang paling bisa merasa cukup. Paling bisa merasa cukup. Orang mau standar kaya kan susah. 1 miliar bagi seseorang kaya, bagi lain itu mah biasa aja, gitu. Tapi kalau kita ngomongin dari merasa cukup, makan sehari cuma 2 kali, 3 kali sih, gitu kan, gitu. Terus kendaraan cuman apa sih, gitu. Terus baju kayak gimana sih, gitu. Yang dipakai cuma 1 doang kan, gitu. Maka merasa cukup kan. Kemudian kita pakai baju itu kan bukan karena untuk menghormati diri kita. Kita pakai baju itu menghormati orang yang akan kita temuin. Karena saya mau ketemu dengan Pak Fernanda, hari ini saya pakai baju yang terbaik buat hari ini, benar nggak? Benar. Jadi saya menghormati orang lain. Gitu. Kalau saya udah begini. Kalau Pak Fernanda karena saya lihat santai melihat kita teman lama sehingga pakai itu menghormati saya juga kan itu. Iya betul. Ya, nggak bakalan Pak Fernanda pakai kaos oblong juga menemuin saya atau pakai kaos singlet gitu, nggak bakalan. Gitu. Meskipun itu adalah pakaian yang paling nyaman. Ya, mak pakaian yang paling nyaman ada daster. Tapi kalau kantor kan nggak pakai daster. Itu bukan untuk menghormati, bukan untuk dirinya loh sebetulnya. Tapi untuk, nah ini merasa cukup itu tuh jadi penting. Oke. Nah, tadi kembali ke keluarga. Pendidikan keuangan yang terbaik adalah contoh dari orang tuanya. Gitu. Kita sadarkan bahwa setiap rupiah yang kita keluarkan itu ada tetesan keringat yang kita kucurkan sebelumnya.
gitu kan. Sehingga anak itu sadar tuh, oke, kalau makan kayak gini aja cukup, kenapa harus yang tiap malam harus makan di luar gitu kan. Kan bagaimana sebenarnya bukan isu barang-barang naik sih. Bukan isu bahan makanan naik. Isunya adalah bagaimana menu yang kita pilih untuk meja makan kita. Yang susah sekarang adalah meja makannya pindah-pindah dari satu kafe ke kafe yang lain kan. Nah, itu yang saya kontrol kan ada gitu kan. Betul. Ini isunya berarti isu konsumerisme. Konsumerisme. Iya kan ya. Betul. Karena kan ya klasik lah bangsa kita. Betul. Kita unggul dari sisi populasi. Yes. Tetapi banyak situ market. Iya, hanya jadi pasar gitu kan ya. Karena apa? Kita jiwa konsumerisme kita tuh tinggi gitu kan ya. Jadi ini membangun perilaku yang kemudian ini mendukung juga kan literasi yang jadinya inklusi juga yang rendah. Betul. Padahal ini kesempatan yang besar buat kita. Orang asing aja datang kita untuk investasi di kita. Masa kita nggak investasi di kita? Artinya, yuk kita kontrol itu sehingga kita bisa invest yang mana itu bisa memutarkan ekonomi kita juga. Iya. Jadi sebenarnya banyak yang mengatakan kenapa nggak ambil asuransi gitu? Udah nggak ada duit lagi. Kan ada yang begitu ya? Iya kan? Ya sebenarnya karena sesuatu yang ngawang-ngawang tadi itu. Iya. Ngawang nggak ada duit lagi gitu. Mendingan saya beliin handphone terbaru, ya kan? Iya kan? Iya. Sesuatu yang saya bisa pegang, nikmati hari ini, pamerin gitu kan. Bahkan dia udah nikmati sebelum dia beli, sebelum dia keluarkan duitnya. Karena pakai pinjol. Lagi-lagi itu. Pay later. Udah gitu diiming-imingin dapat uangnya cepat. Investasinya bodong. Ini kakak adik nih. Pinjol, investasi bodong. Sekarang yang lebih ngeri lagi Pak Fernanda. Tadinya saya nggak percaya, tapi saya suatu saat saya ngisi acara di sebuah perusahaan pabrik lah katakan gitu. Yang ketiga ini banyak menjangkit judi online. Oke. Itu slot. Judi slot. Gitu. Apapun namanya, nggak jadi namanya. Tapi itu jadi bercandaan sehari-hari dan itu mereka banyak yang bermain dan banyak yang rugi. Udah pasti rugi lah, namanya judi yang menang pasti bandarnya ya nggak bakalan ada orang main judi pasti menang terus, nggak bakalan, pasti rugi pasti. Itu udah ada set katanya. Jadi 3 tuh, pinjol ya kan, terus apa tadi judi yang kedua ini apa yang konsumerisme itu tadi yang yang investasi bodong. Investasi bodong. Itu juga jadi, yang menghabiskan ini orang greedy, serakah. Pengennya dapat cepat semua, pengen investasi bodong cepat gitu kan, main judi pengen cepat segala macam. Sekarang kita main apa aja di handphone kita, iklannya muncul kan, judi, SMS masuk judi, WA masuk judi, Telegram masuk judi, segala macam tuh banyak judi, pinjol gitu. Meskipun kadang-kadang nggak etis juga ya iklannya, menurut saya iklannya nggak etis. Kadang-kadang orang terpuruk, dipecat dari perusahaan, ditawarinnya pinjol jadi solusi, kan nggak gitu. Karena konsumerisme tadi ya. Konsumerisme. Tapi gini, kalau menurut Pak Teguh nih, ya kan ya, kan ada yang bilang bahwa, aduh, iya, saya sebenarnya juga nggak terlalu konsumer gitu, tapi hidup pendapatan itu sih nggak cukup gitu kan. Padahal sebenarnya kan manusia itu makhluk yang adaptasi ya. Dia bisa sebenarnya kan merubah gitu kan ya, gaya hidup dan sebagainya kan. Kalau menurut Pak Teguh nih gitu kan, dari komposisi penggunaan pendapatan, let's say misalnya kita bicara ada yang pendapatannya 6 juta lah misalnya gitu ya, masih bisa nggak sih sebenarnya buat berasuransi? Harusnya bisa. Kalau orang bilang nggak bisa, mungkin mainnya kurang jauh. Mainnya ke tetangga dekat aja. Mainnya ke orang-orang yang gaya hidupnya tinggi. Oke. Nggak ngelihat orang-orang yang ini. Mungkin Pak Fernanda punya pengalaman juga sama saya. Saya punya pengalaman ketika harus meng-hire orang. Kan background-nya segala macam orang. Ini background-nya macam-macam kan. Ketika pada suatu titik pertanyaan tentang berapa ekspektasi income yang Anda terima. Pasti sangat beragam. Sangat beragam. Untuk khusus yang fresh graduate. Khusus fresh graduate. Beragamnya itu menunjukkan gaya hidupnya. Ya nggak? Tapi kalau sudah agak profesional, beragamnya itu karena menilai keprofesionalan dia. Tapi kalau untuk fresh graduate, kesimpulan saya itu gaya hidupnya dia. Saya terkaget-kaget ketika dia bilang, saya dapat 2 juta juga udah cukup Pak.
kita harus banyak main ke orang-orang yang kayak gini nih. Bahkan di bawah itu ada juga. Di bawah 2 juta saya juga bisa hidup, Pak. Gitu. Sekarang kalau UMR kita di Jakarta, Bekasi, Jabodetabek lah. Itu udah mostly sekitar 5 jutaan lebih. Gaji Anda lah segitu. Nah, sehingga yang harus kita latah adalah Anda nggak boleh punya utang lebih dari 30% cicilannya. Total utang. Bukan hanya total pada utang pada satu item ya. Total utang Anda cicilannya nggak boleh lebih dari 30%. Anda harus bisa menyisihkan minimal 10%. Dengan simulasi gaji berapa? 6 juta. 6 juta. Berarti kan bisa nabung minimum 600.000. 600.000. Kemudian untuk cicilan katakan 30% misalkan gitu. Sebutlah dia 2 juta. Sorry, 2 juta cicilannya. 2 juta terus 600 2,6. Masih ada sekitar 3 jutaan. Itulah untuk hidup. Kalau memang cicilannya dipentokin. Ketika cicilannya ini mungkin tabungnya bisa lebih banyak lagi. Jadi minimal 600.000 harusnya itu bisa untuk tabungan atau premi asuransi juga di dalamnya. Premi asuransi bisa additional lagi. Bisa additional kalau memang Anda bisa kelola hidup Anda. Ini ya pengalaman nih Pak Fernanda nih menjadi financial planner. Ketika orang pendapatannya 5 juta, 6 juta, itu bisa nabung 500.000, 600.000. Nah, tapi by the way tentang nabung nih, ada juga yang mengatakan bahwa saya nggak butuh asuransi karena punya tabungan. Nah, seberapa banyak yang punya tabungan? Kalau kayak klien saya tadi tabungannya miliaran gitu, nggak perlu asuransi. Ada yang buat 3 bulan hidup. Kalau buat 3 bulan hidup, halo. Kalau ada apa-apa dengan Anda, kemudian keluarga Anda cuma hidup 3 bulan. Itu ya salah dong. Iya betul. Itu salah mispersepsi dari banyak orang itu buat tabungan itu jadi proteksi gitu loh. Persis. Oke, saya lanjutnya tadi. Orang gaji 5-6 juta bisa nabung 500-600.000. Betul. Gaji 10 juta bisa nabung nggak? Harusnya 1 juta dong minimumnya. Lebih banyak lagi 500.000 tuh. Karena gaya hidupnya lebih tinggi lagi naiknya. Atau kadang-kadang begitu di atas 15 juta malah nggak bisa nabung. Karena udah nyicil mobil. Udah nyicil macam-macam. Handphonenya juga udah handphone yang macam-macam lagi gitu kan. Nyicil pula. Bahkan nggak bisa nabung. Bahkan belum naik gaji aja udah mulai itu poinnya. Harapannya mau naik gaji. Sehingga kadang-kadang orang kalau 5-6 juta gajinya itu merasa ya udah segitu ya. Dia bisa menerima. Oke. Di atas 10 juta, 15 juta udah mulai belajar sombong deh. Udah mulai belajar sombong show off ya. Show off. Tapi kalau gaji udah di atas 50 juta, udah kembali biasanya nih ya, nggak tahu 50 juta sekarang, mungkin 100 juta sekarang kali ya. Dulu sih 50 juta. Sekarang gaji di atas 100 juta, orang biasa aja udah. Sama pakaian udah biasa aja, handphone yang jadul-jadul juga oke, kendaraan juga biasa-biasa aja, nggak ngejar nih. Padahal kalau gaji 15 juta, tadinya pakai motor kemudian pindah ke mobil, bensinnya lebih mahal. Ganti olinya ngomonginnya udah juta, motor paling ratusan ribu gitu kan. Nyuci mobilnya juga lebih berat sehingga dicuciin, bayar cuci mobil paling murah mungkin 30-40 ribu yang cuma cuci doang. Jadi ada begitu mobilnya ganti lagi, begitu gajinya udah 50 juta ganti mobil yang kelasnya udah 400-500 juta ya kan. Nyucinya lebih banyak lagi, nyuci mobilnya nggak sembarangan lagi tuh, lebih mahal lagi, sedikit-sedikit dipoles lagi itu hidupnya. Padahal harusnya dia bisa spare itu untuk bayar kontribusi asuransinya atau bayar premi. Gitu. Jadi kalau misal dari hierarki nih ya, hierarki kebutuhannya, mungkin sedikit dulu lah dari Pak Teguh nih, financial planner gitu kan ya. Dari pengeluaran kita, misalkan untuk kebutuhan pokok kayak gitu sehari-hari, terus kemudian untuk pendidikan, terus kemudian untuk asuransi, menabung, cicilan rumah. Cicilan kendaraan, itu hierarki setelah kebutuhan pokok yang mana yang harus didahulukan kira-kira? Oh, yang paling harus didahulukan sebelum kebutuhan pokok adalah bayar cicilan. Oke, cicilan itu nomor 1. Nomor 1. Tapi nggak boleh lewat dari sepertiga. Nggak boleh lewat dari sepertiga 30%. Kalau ada KPR boleh sampai 40%. Tapi kehidupannya Anda turunin ya. Oke. Karena KPR itu biasanya orang tuh beli 70% orang Indonesia beli rumah pakai KPR. 74% malah datanya kalau salah. Jadi dan itu adalah cara orang sekarang untuk punya rumah karena kosnya akan banyak berkurang ketika Anda punya rumah benar. Nah ini kalau Anda punya KPR bolehlah sampai cicilan itu 40%. Tapi batasi itu. Artinya Anda 60%-nya harus cukup nih. Gitu kan. Nah, yang kedua adalah kewajiban-kewajiban sifatnya agama. Anda punya kewajiban zakat,
Anda punya kewajiban misalkan perpuluhan, kalau Nasrani dan sebagainya, itu juga harus ada penuhi yang di awal. Oke. Baru habis itu kebutuhan pokok Anda. Ya. Habis itu sebelum kebutuhan pokok malah nabung dulu. Kebutuhan investasi Anda. Nah, kebutuhan investasi Anda, kebutuhan asuransi Anda, baru habis itu kebutuhan pokok. Tapi sisanya yang cicilan itu mestinya juga jangan cicilan yang penggunaan buat konsumeristik ya. Iya, pasti. Iya kan? Pasti. Tapi anyway, kalau ngomongin cash flow priority-nya, meskipun itu konsumtif harus dibayar. Karena utang itu menjadi kewajiban yang harus kita tunaikan. Debt collector ya. Bukan hanya itu. Bahkan kalau Anda punya utang nih, istilahnya apa? Ya. Panggilan buat ini ya? Debitur. Bukan. Apa tuh? Worldlivers. Worldlivers. Ya. Misalkan ada worldliver, pinjem sama teman Anda, meskipun teman Anda itu nggak nagih, Anda prioritaskan untuk bayar. Bahkan Anda bikin planning angsuran, saya punya utang sama Anda, sebutlah berapa, 10 juta, saya akan bayar setiap bulan 1 juta misalkan. Komit dengan itu, Anda akan dihargai itu. Meskipun teman Anda nggak nagih, Anda bayar. Anda prioritaskan itu untuk Anda bayar. Itu yang kadang-kadang masih hanya gara-gara kita pakai lembaga keuangan kemudian kita lebih tertib daripada ke teman sendiri. Padahal yang punya utang daripada yang nagih. Padahal yang punya utang, orang nagih itu, orang nggak nagih itu karena segen. Orang nggak nagih bukan berarti dia nggak butuh duitnya loh. Dia butuh duit itu. Tapi dia nggak enak, segen aja untuk nagih. Maka kalau Anda punya itu, prioritaskan itu bayar. Bukan hanya untuk debt collector loh ya. Dia nggak akan nagih kok. Tapi itu Anda harus prioritaskan untuk Anda bayar. Dan itu dibawa mati. Iya, betul. Ya, itu habits juga sih. Itu habit juga. Ada orang habitnya ngutang, ada orang habitnya ngutangin. Ada juga betul ya. Benar. Yang kadang-kadang, aduh. Jadi clear ya Worldlivers ya bahwa istilahnya penting banget kalau untuk kita mengetahui prioritas ya di dalam pengeluaran kita ya. Bahkan prioritas keuangan itu di atas malah daripada kebutuhannya. Misalnya untuk bayar utang, tabungan, bahkan mungkin asuransi ya. Ya kalau bisa itu sekian persen itu udah dialokasikan dulu ke situ. Dan prioritas yang paling rendah apa? Apa tuh? Gaya hidup. Gaya hidup itu ciri-cirinya adalah pengeluaran-pengeluaran. Yang kalau Anda nggak keluarkan, Anda tetap hidup. Paling-paling mati gaya. Mati gaya. Ya Anda nggak akan mati. Iya, kalau nggak ada gaya mati. Mati gaya. Kan ada yang bilang tuh, jangan kebanyakan gaya. Hukum kimia. Hukum fisika. Hukum fisika. Ya benar, hukum fisika. Antara tekanan berbanding lurus mah banyak gaya gitu ya. Jadi kalau banyak gaya, artinya banyak tekanan. Salah sendiri ya. Iya. Teguh. Ya. Di di pasar gitu ya. Sebenarnya kan produk-produk asuransi cukup banyak yang tersedia. Betul. Ya kan, yang bisa diperoleh lah oleh Gen Z, millennials gitu kan ya, untuk perencanaan keuangan diri maupun keluarga gitu ya. Ada yang konven, ada yang syariah juga ya kan ya. Konvensional memang itu udah traditional produk lah kayak dari zaman dulu ya. Betul. Mungkin ada juga nih dari Worldlivers ya yang tertarik nih untuk mengetahui lebih lanjut nih Pak Teguh ya terkait dengan apa sih bedanya gitu antara asuransi. Tapi benar nih Pak Fernanda ya, banyak Gen Z juga yang tingkat religiositasnya tuh tinggi juga. Yang pingin segala macam produk keuangannya sesuai dengan syariah. Yang seringkali karena kehati-hatiannya merasa ini nggak syariah misalkan gitu ya. Padahal tadi Pak Fernanda udah sebutin di asuransi pun ada asuransi syariah. Yang di mana asuransi syariah itu ada dewan pengawas syariahnya, di mana ada fatwanya. Nah, apa bedanya? Dan kenapa asuransi yang konvensional itu nggak boleh dari kacamata syariah? Nah, asuransi konvensional itu transaksinya transaksi jual beli risiko. Jadi kan kita ngomongin mitigasi risiko. Jadi yang diperjualbelikan risiko. Artinya si peserta asuransi membayar kepada perusahaan asuransi mengcover risikonya. Risikonya si peserta asuransi tersebut. Nah, dengan membayar itu maka terjadi jual beli nih. Yang satu membayar dengan uang berupa premi, yang satu mengcover risiko yang masih nggak jelas. Nah, ketika ngomongin jual beli atas barang yang nggak jelas kan nggak boleh secara syariah. Gitu. Kayak beli kucing dalam karung ya.
masih ada kucingnya mungkin. Masih ada kucingnya malah. Ini nggak tahu kan kucing bisa ada di dalam bisa ya. nggak? Kan gitu. Jadi kan goror nih. Apa istilahnya satu hal yang nggak jelas. Padahal dalam jual beli goror itu atau ketidakjelasan itu dilarang. Dalam jual beli spesifikasi gitu. Hadisnya kan bilang tidak boleh jual beli yang mengandung unsur ketidakjelasan. Kan itu jual beli goror namanya. Nah, karena jual beli maka premi yang dibayarkan menjadi pendapatannya perusahaan asuransi. Nah, padahal filosofi asuransi dulunya itu kan para nelayan. Ini zaman asal asuransi. Asal awal mula asuransi di zaman gitu abad sekian dulu yang lalu gitu kan. Nah itu para nelayan itu kan risikonya tinggi. Bisa saja ombak tinggi segala macam sehingga sebagian pulang, sebagian enggak atau bahkan nggak balik gitu kan. Nah, setiap kali ada yang nggak balik terus dikabarkan meninggal, ada keluarga yang ditinggalkan. Sehingga nelayan yang lain ini pada patungan untuk membiayai hidup janda dari nelayan yang meninggal tadi gitu. Sehingga tercetuslah pada saat itu ide daripada kita baru patungan kalau ada yang meninggal, mendingan kita setiap kali ini patungan aja terus. Sehingga dananya terkumpul. Dari dana terkumpul itulah dipakai untuk membiayai keluarga nelayan yang wafat. Maka terciptalah namanya pool of fund. Kumpulan uang dikelola oleh orang yang nggak berangkat nelayan gitu karena risikonya tinggi gitu. Terkumpul itulah yang dibagikan. Jadi mereka yang mengangsur, mereka yang mengiur, mengumpulkan uang itu dan mereka pula yang akan mendapatkan manfaatnya, benefitnya ketika terjadi musibah pada dirinya sendiri. Ini kan asuransi patungan nih, patungan bareng-bareng. Nah itulah yang dipraktekkan di syariah. Jadi setiap kali peserta asuransi membayar kontribusi itu tidak jadi pendapatannya perusahaan asuransi syariah. Itu dikumpulkan dalam pool of fund tadi itu. Milik bersama ya. Milik bersama. Si nelayan yang tadi pegang uangnya itu nggak menjadi miliknya dia loh. Iya betul. Ini menjadi miliknya semua bersama. Jadi kalau ada musibah, ada yang meninggal, disantuni dari sini loh. Ambillah santunannya dari situ ya. Dari situ. Dan si orang yang memegang uang ini nggak merasa itu uangnya dia. Sehingga dipisahkan dari kekayaannya dia. Asuransi syariah juga demikian. Dana yang terkumpul dari kontribusi peserta disebut dengan dana tabarruk tidak boleh diakui sebagai pendapatannya perusahaan asuransi. Bahkan itu laporannya terpisah. Ini lagi ada ide, ada reporting entity tersendiri misalkan gitu, kayak reksadana gitu. Reksadana. Itu kan reporting entity tersendiri. Nah ini intinya adalah terpisah dari kekayaannya atau tidak bukan pendapatannya si perusahaan asuransi. Sehingga perusahaan asuransi dalam hal ini hanya bekerja untuk mengelola dana ini, mengajak orang untuk ikut ke sini dan membayarkan apabila terjadi musibah. Pengelola lah ya. Dia pengelola penyelenggara asuransi dan organizer. Yang duitnya bukan duit dia, maka laporannya juga berbeda dengan laporan asuransi konvensional. Filosofinya ini bukan jual beli risiko. Ini adalah masing-masing berkontribusi untuk menghibahkan uangnya. Kalau terjadi musibah di antara para peserta asuransi, kita relakan uang itu untuk memberikan santunan kepada yang terkena musibah. Termasuk kalau yang terkena musibah itu saya sebagai peserta asuransi. Sehingga kalau saya terkena musibah maka akan diambil dari uang itu. Sehingga konsepnya ta'awun. Apa tuh ta'awun? Tolong menolong. Konsepnya maka asuransi pertama di Indonesia namanya takaful. Saling menopang. Takaful itu artinya itu sebenarnya udah sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh bangsa Indonesia dari dulu. Dulu gotong royong. Iya kan? Itu mah Indonesia banget. Jadi kalau syariah menggunakan terminologi yang ta'awun itu sama dengan gotong royong. Itu situ value sama dengan. Dan asuransi syariah di Indonesia itu bekerjanya kayak begitu. Artinya ini terlepas atau terbebas dari unsur yang diharamkan. Jadi kalau Anda memang Gen Z, millennials yang mulai aware bahwa ada kebutuhan terhadap asuransi dan Anda membeli produk keuangan termasuk asuransi ini tidak melanggar norma-norma keislaman, norma-norma kesyariahan, dan by the way bukan hanya Islam aja yang mengharamkan adanya ketidakjelasan ini kan, agama-agama lain juga, kitab-kitab suci yang lain juga mengharamkan itu sebagian gitu. Sehingga kalau Anda memang memiliki tingkat religiusitas dan ingin di sektor keuangannya juga Anda tidak menabrak norma-norma agama, maka pilihannya bisa pakai asuransi syariah. Jadi asuransi syariah ini sebenarnya umum lah ya.
Siapapun bisa beli. Sebenarnya. Siapapun bisa beli, terlepas muslim atau nggak muslim. Iya. Bebas beli. Ya ibarat kita jualan daging kambing yang halal lah, disembelih dengan halal, yang pembelinya kan nggak harus yang muslim. Bisa dibeli oleh siapa aja. Tapi kalau muslim ya harus beli yang halal kan gitu. Jadi kalau muslim ya harus beli asuransi yang sesuai syariah. Gitu. Jadi saya ingat ya waktu pas saya masih kecil gitu ya. Saya besar kan di Padang, ya kan. Jadi dulu itu di rukun tetangga rumah saya itu, ya. Itu saya ada arisan bapak-bapak. Yang hadir ya bapak saya gitu kan ya. Dan itu mereka tiap bulan kontribusi, ada iuran lah gitu. Tapi beda sama ibu-ibunya ya. Kalau ibu-ibu kan iurannya buat dibagi lagi, buat beli-beli apa gitu kan. Istilahnya buat termos misalnya gitu kan ya. Kalau bapak-bapak itu duitnya disimpan ya. Terus kalau misalkan ada yang meninggal ya kan, nanti akan diambil dari uang itu untuk dibelikan misalkan kain kafan. Atau untuk biaya istilahnya buat yang memandikan jenazah ya kan, sama pengantaran sampai ke makam. Pengurusan jenazah ya, semua secara overall gitu. Nah, jadi itu namanya dulu kalau nggak salah arisan kematian. Dan itu banyak di RT saya yang dulu sebelum saya pindah nih. Itu tiap bulan kita cuman iuran, sebelah iuran, jadi bukan arisan sebetulnya. Iuran 20.000 atau apa gitu. Karena warga kita itu rata-rata pendatang Pak Fernanda. Jadi begitu ada kematian, begitu ada musibah, kemalangan gitu, pasti keluarga dari jauh pada datang kan? Iya betul. Kan yang punya rumah lagi kesusahan, lagi kedukaan, nggak mungkin masak dong. Nah pada saat itu ibu-ibu satu komplek itu, satu RT itu masak untuk menyediakan makan buat tamu yang keluarga yang datang dari situ. Duitnya dari yang tadi tuh. Iuran yang 20.000 setiap bulan itu. Dan itu kan udah kita sedekahin. Nggak bakalan berharap uang itu akan balik lagi. Jadi konsepnya sebenarnya iuran itu memang bukan punya kita lagi ya istilahnya kan. Udah kita sedekahin. Udah kita hibahin lah. Gitu kan. Dan kita sepakat kalau ada yang terkena musibah dipakai buat makan keluarga yang terkena musibah. Jadi kalau gitu bukan hanya benefitnya untuk misalnya di cover terproteksi ya, tetapi juga pahala juga itu kan sebenarnya bantuin orang ya. Karena kan ini infak. Dan nggak berharap ibu-ibu masak di rumah saya, ya kan? Berarti kan ada kematian. Jadi nggak bakalan berharap akan balik ke saya. Karena udah saya sedekahin, udah saya hibahin nih. Jadi sebenarnya model asuransi syariah itu ya udah dekat sama kita dalam kehidupan seharian kita kan sebenarnya. Bangsa Indonesia. Adat istiadatnya bangsa Indonesia ya sebetulnya kan ya, yang memang punya values gotong royong. Saling bantu-membantu gitu kan ya. Dan itu sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Itu yang paling penting. Yang kalau kita nggak paham, sehingga seringkali perusahaan asuransi syariah disamakan dengan perusahaan asuransi yang konvensional, beda. Ada baca polisnya deh. Tapi gini, ada yang beranggapan kalau gitu ya udah kita bikin sendiri aja di rumah, di RT RW, nggak usah pakai perusahaan asuransi maksudnya gitu. Boleh, tapi seberapa bisa cover kebutuhan kita? Karena kalau yang ikutnya banyak dengan jumlah yang semakin besar, kan ada tingkat jumlah tuh kan, size dasmeter kan gitu Pak. Gitu. Jadi ketika itu yang pesertanya makin banyak dengan kontribusi yang banyak. Kalau di RT saya kontribusi cuma 20.000. Dapatnya cuma dimasakin gitu ya. Doang. Padahal kan setelah masak, yang kebetulan yang meninggal dalam pencarian nafkah utama dalam keluarga, untuk hidupnya ibu itu gimana? Setelahnya gimana? Setelahnya gitu gimana? Kan? Anak sekolah yang bayarin siapa? Kan nggak bisa cover lebih dari itu. Nah supaya bisa cover lebih dari itu, maka diperlukan sebuah komunitas yang besar. Lebih besar. Jumlah yang lebih besar, sehingga bisa mengcover yang lebih banyak. Gitu. Jadi arisan kematian ini digabung-gabung, itulah jadi asuransi syariah ya. Dan dikelola secara profesional. Ada dana yang banyak ya? Itu mungkin bisa diinvestasiin. Investasinya juga sudah dengan syariah. Jangan ditaruh di bank bantal. Sama pengelolanya ya sih paling ditaruh di celengan. Di celengannya, di bukunya dia aja tuh, ya kan? Di buku diselipin weight kan gitu, rata-rata gitu kan. Gitu. Nah kalau di asuransi syariah bisa diapain tuh dana-dana yang terkumpul itu? Nah, ada dua sisi kan. Dana yang tadi milik bersama itu kan jumlahnya bisa banyak sekali. Nah itu diinvestasiin.
diinvestasikan sesuai yang prinsip syariah. Artinya kembali ke penggerakan ekonomi juga kan, gitu kan. Nah, returnnya bisa mendapat return dari si dana bersama ini lagi. Ada hasil ya. Ada hasilnya kan, ada imbal hasilnya kan dari investasinya itu kan. Jadi meningkatin lagi nilainya ya. Meningkatin jumlahnya itu. Nah, tergantung sih. Mungkin pas saat pandemi COVID kemarin mungkin banyak keluar karena banyak yang disantunin. Klaim ya. Yang klaim disantunin segala macam. Ya, akhirnya mungkin berkurang. Tapi dengan adanya investasi kan akan tambah lagi. Nah, peserta juga harus tetap banyak jumlahnya. Maka diperlukan agen-agen asuransi yang jualannya bener lah istilahnya gitu kan. Sehingga dana itu terkumpul. Itu dana yang pertama. Yang kedua, perusahaan asuransi kan dapat ujroh ya, dapat fee juga. Dia dapat fee. Untuk ngelola ini kan dia dapat fee tuh. Nah, fee-nya untuk perusahaan asuransi itu sendiri. Untuk operasionalnya dia. Jadi untuk operasional dia udah terlepas dari dana yang bersama ini. Jadi ya ini sesuai banget loh Warlifers dengan nilai-nilai yang kita anut di bangsa kita ya, sebagai orang Timur ya. Bukan hanya nilai-nilai syariah ya, tapi nilai-nilai bangsa sebagai orang Timur nih, nggak peduli agamanya apa gitu kan, tapi masih mengaku sebagai bangsa Indonesia. Ini sebenarnya cocok ya. Betul. Cocok ya, saling bantu-membantu. Dan menurut saya ini juga kalau kita kembangkan ini bisa mencegah ya, istilahnya tuh pola pikir individualisme, konsumerisme, ya kan, yang sekarang ya gimana ya, maksudnya tingkat individualistik lebih tinggi sekarang kan gitu. Tingkat individualisme lebih tinggi kan, lebih individual gitu. Padahal itu bukan nilai-nilai bangsa kita. Bukan manusia itu sosial. Bahkan bukan manusia ya. Manusia itu sosial. Iya, makhluk sosial, saling bantu ya. Iya, saling support. Kita nggak bisa hidup sendiri kan. Betul. Jadi mungkin ya ini harus di-revive kembali ya. Betul. Harusnya ya lewat salah satunya lewat ya apa yang kita lakukan sekarang kata gue. Podcast ini ya. Sebenarnya kita menggugah Warlifers semua, terutama yang Gen Z dan millennials gitu. Yuk kita tumbuhkan kembali gitu, ya kan ya. Nilai-nilai tolong menolong, bantu membantu gitu kan di antara sesama kita. Ini nilai kemanusiaan, humanity gitu kan ya. Dan ini bisa tidak hanya buat kita sendiri, tapi buat kesejahteraan semua, ya kan. Dan salah satu perangkat atau toolsnya ya itu adalah salah satu lewat asuransi ya, khususnya asuransi syariah ya, Teguh ya. Jadi mudah-mudahan sebenarnya ini bisa menggugah lah ya, menggugah. Saya pikir sih harusnya jika ini mungkin lebih banyak dipahami oleh masyarakat kita ya, literasi yang 16% saja gitu kan, yang membuat kita jauh tertinggal dibanding negara maju. Bahkan Singapura itu mungkin hampir berapa persen tuh literasi ini, 100% jangan-jangan ya. Kan diwajibkan tadi sih. Diwajibkan ya. Nah itu kita bisa kejar ya ketertinggalan kita gitu loh. Ya tapi kita punya 270 juta penduduk ya. Ya itu sebenarnya huge banget. Huge potensi ya, ya kan. Tetapi kalau tidak di di educate gitu kan, kita hanya akan jadi negara konsumer gitu kan, yang tadi yang hanya buat mati gaya tadi. Kebanyakan gaya. Iya kan ya. Jadi ya balik lagi dari diskusi ini ada satu hal sebenarnya yang penting ya, bahwa perilaku kita ya kan, habits kita dalam hidup itu menentukan bagaimana kita dalam mengelola keuangan kita. Betul. Mengelola hidup juga gitu kan ya. Habit kita menunjukkan kualitas hidup kita. Ya. At the end ke quality of life. Quality of life. Itu yang menjadi goals atau misi dari Payung. Cocok dong. Ya. Saya baru tahu malah. Ya. Jadi kita istilahnya mendorong ya kan peningkatan productivity untuk peningkatan kualitas hidup. Mantap. Itu. Jadi harapan kita para user-user kita di Payung terutama gitu kan, ketika menggunakan Payung, quality of life-nya improve, meningkat gitu loh. Oke, Warlifers semua, daging semua nih. Amin. Diskusi kita sharing dari Pak Teguh yang sudah menyediakan waktunya. Beliau ini sibuk banget sekarang di Badan Pengelola ya, pelaksana harian di DSN MUI, ya kan.
beliau menyempatkan waktunya untuk menyapa World Lifer semua nih. Saya harapkan sih kita bakal bisa mengundang Pak Teguh lagi nih. Siap. Ya kan, karena banyak banget isu dan beliau ini saya kagum karena beliau ini multi talenta. Banyak hal yang beliau bisa gitu kan ya. Jadi nggak banyak ya sekarang orang seperti itu. Jadi kita bisa banyak belajar dari Pak Teguh gitu ya. Mudah-mudahan bisa kita belajar topik-topik yang lain nih, ya kan ya, Pak Teguh. Siap. Mungkin ada kata penutup mungkin kepada World Lifer mau disampaikan, Pak Teguh? Ya, satu hal, beli produk keuangan harus sesuai dengan kebutuhan. Tapi yang paling penting juga kita tahu kebutuhan kita apa, itu yang pertama. Yang kedua adalah rencanakan hidup Anda, rencanakan keuangan Anda. Itu Anda berarti sedang merencanakan hidup Anda di masa mendatang. Iya. Dan orang yang paling kaya adalah orang yang paling bisa merasa cukup. Nah, itu di highlight. Paling pernah merasa cukup, karena orang biasanya nggak pernah merasa cukup ya. Unlimited. Gak nyampe-nyampe. Namanya manusia ya gitu ya. Capek hidup. Gak selesai-selesai. Oke, World Lifer semua. Kita ketemu lagi di podcast selanjutnya. Terima kasih Pak Teguh. Terima kasih. Ya. Sampai ketemu lagi. Ya.